Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-25 ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Kita akan membaca satu pasal ayat 1 sampai dengan yang ke-18 dengan perikop Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kaum membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Jimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema tetaplah waspada.
Mengapa Bapak Ibu kita harus tetap waspada? Kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana orang Israel berzina di hadapan Tuhan Allah dengan mereka berzina dengan perempuan Moab, orang-orang yang menyembah Baal Peor, sehingga karena perzinahan itu mereka ikut jatuh ke dalam dosa itu dan mereka malah ikut menyembah Baal Peor. Dan melalui situasi itu, dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana murka Allah menyala di tengah-tengah bangsa Israel. Jikalau dikatakan tadi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana Tula itu membunuh 24.000 orang banyaknya orang Israel karena akibat perzinahan, bahkan karena mereka telah menyembah Baal Peor. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang membuat Allah membunuh mereka adalah suatu hal yang sangat membuat Allah murka kepada mereka. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang ingin membuat orang Israel mengalami kesakitan, jikalau kita telah merenungkan bagaimana Bileam ditugaskan oleh Barak untuk mengutuk bangsa Israel, namun Allah yang telah memberkati bangsa Israel mengubah kutuk yang akan dibuat oleh Bileam menjadi perkataan berkat bagi bangsa Israel. Orang yang telah diberkati oleh Tuhan, umat pilihan Allah yang telah ditetapkan untuk menerima perjanjian itu, tidak diizinkan Allah mengalami kutukan melalui Bileam, namun mereka mengalami berkat melalui kedatangan Bileam. Kita melihat bagaimana penyertaan Allah luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka ditolak oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, hal yang dari luar ingin menghancurkan kehidupan mereka telah dihancurkan oleh Allah. Namun diri mereka sendirilah yang telah menghancurkan kehidupan mereka di hadapan Allah. Sehingga tema kita berkata, tetaplah waspada. Persoalan terjadi bukan karena dari luar saja, namun terjadi dari dalam diri kita sendiri. Situasi yang sangat sulit untuk kita pegang, kita kendalikan adalah situasi daripada diri kita sendiri. Jikalau mungkin dari luar kita sudah tahu untuk cara mengatasinya, tapi dari diri kita sangat sulit Bapak Ibu saudara terkasih. Terkadang kita terlena akan situasi sehingga kita lupa apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa Israel yang telah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan sehingga mereka mengalami berkat bukan kutuk. Namun mereka membawa kutuk sendiri karena diri mereka yang tidak mau taat di hadapan Allah. Allah telah menolong mereka supaya mereka terlepas daripada kutuk, tetapi mereka mendatangkan kutuk itu sendiri dalam diri mereka lewat mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab, dan bahkan mereka ikut menyembah Baal Peor, yaitu para sesembah-sembahan daripada orang-orang Midian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang mau kita petik dari perenungan hari ini? Bahwa sebagai orang percaya ada banyak tantangan yang akan menghampiri kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah kita waspada. Bisa jadi tantangan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita yang menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh memilah dan memilih mana yang berkenan di hadapan Allah. Kita manusia yang berdosa.
Oleh karena itu sadari Bapak Ibu, kita membutuhkan kasih karunia Allah, pertolongan Allah dalam hidup kita. Kita mengalami pendamaian bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita untuk melakukan hal yang baik, namun semua karena anugerah Allah. Oleh karena itu tetaplah rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendah diri di hadapan Tuhan, memohon agar Allah menolong kita, sehingga kita tetap waspada di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak tergiur akan keinginan dunia, namun kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana Imam Pinehas ketika dia melihat hal-hal yang telah menyimpang dari kehendak Allah, dia menegaskan kebenaran itu dan Allah memperhitungkan itu dan menetapkan keimamannya selama-lamanya. Demikian dengan hidup kita. Jikalau kita mau hidup setia di hadapan Allah, tetap berkenan di hadapan Allah, maka kita akan mengalami berkat itu, perjanjian itu selama-lamanya. Namun ketika kita tidak bisa menguasai kehidupan kita, maka kita akan mengalami penghukuman sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. 24.000 orang banyaknya dihukum Allah mengalami kematian. Jangan biarkan Bapak Ibu kita mengalami penghukuman itu, tapi biarlah kita mengalami akan berkat dan anugerah yang daripada Tuhan Allah lewat ketaatan kita yang selalu waspada menjaga hidup kita, hidup berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, tetaplah waspada, hiduplah di dalam kebenaran Allah, maka berkat Tuhan akan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perlindungan hari ini. Ajar kami Tuhan selalu waspada, senantiasa boleh menjaga hidup kami, hidup berkenan di hadapan Allah, tidak jatuh ke dalam keberdosaan sehingga kami tidak dihukum oleh Allah, melainkan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Di dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.